Salam Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Hari ini bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu. Kita coba menyimpulkan setelah perjalanan panjang kita coba melihat lebih dekat kitab Hakim-Hakim ini, kitab yang begitu mengerikan. Sekarang untuk hari ini kita coba menyimpulkan kira-kira apa yang kita bisa simpulkan dari kitab Hakim-Hakim ini. Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama, pasal 1 sampai pasal 16 ada siklus yang terus-menerus berulang Bapak Ibu. Apa itu? Orang Israel menjadi tidak setia dan menyembah Allah orang-orang Kanaan. Apa yang terjadi kemudian? Orang Kanaan menindas bangsa Israel. Lalu bangsa Israel kemudian berseru kepada Tuhan. Mereka mengalami siksaan, mereka berseru. Lalu Tuhan bangkitkan hakim, pemimpin bagi mereka. Siklus itu terus berulang sampai pasal yang ke-16 kitab Hakim-Hakim. Pasal 17 sampai 21 kita diberitahu Bapak Ibu. Sekarang Tuhan tidak lagi mengangkat hakim-hakim. Pasal 17 sampai 21 tidak lagi ada lagi ancaman dari luar yang ditulis oleh sang narator. Sekarang mulai melihat kepada oknum atau pribadi masyarakat biasa. Dan di tengah masyarakat biasa, sang penulis, sang narator juga menampilkan bagaimana benteng terakhir iman dari Israel adalah suku Lewi itu. Suku Lewi juga mengalami kerusakan yang luar biasa. Lalu kemudian mereka mengalami puncaknya perang saudara, pembunuhan yang brutal. Dan semua dirangkum penyebabnya adalah ketidakhadiran raja yang memimpin mereka sehingga kerusakan begitu parah. Kira-kira kalau kita bisa simpulkan begitulah Bapak Ibu. Kalau begitu apa pembelajarannya? Jelas sekali, sangat kuat yang mau diberitahu oleh sang narator. Ketidaktaatan kepada Allah melahirkan hukuman bagi umat Israel. Ketaatan melahirkan pertolongan dari Tuhan. Sebuah kesimpulan yang gamblang yang kita bisa tarik dari kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu. Karena itu ayo kita belajar bersama. Ketaatan itu mendatangkan kebaikan untuk Bapak Ibu dan saya. Perhatikanlah Bapak Ibu, semakin kita memberontak, semakin sakit yang kita alami Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kenapa kita diminta taat? Apakah Allah itu gila hormat? Oh tidak. Apakah Allah itu gila pujian? Oh tidak. Apakah Allah itu seorang yang barangkali kita sebut sebagai orang megaloman gitu, pribadi yang megaloman? Bukan demikian Bapak Ibu. Ketaatan kita membawa kedamaian bagi kita sebab dengan ketaatan kita kepada Allah Bapak Ibu, kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena kita ini diciptakan segambar dengan rupa Allah. Manusia satu-satunya makhluk yang dijadikan segambar dengan rupa Allah. Karena itu, kepuasan yang sejati hanya bisa diperoleh oleh manusia ketika manusia datang kepada gambar yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita segambar dengan Allah. Kita tidak segambar dengan binatang. Kita tidak segambar dengan ciptaan yang lain. Kita satu-satunya ciptaan yang dijadikan segambar dengan peta dan teladan Allah. Cuman manusia. Karena itu kepuasan yang sejati ketika manusia itu kembali kepada Allah dan taat kepada Dia. Ketaatan kita kepada Allah lah yang membuat kita mengalami kemerdekaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Bapak Ibu, sebab sekali lagi kita tidak pernah dijadikan segambar dengan ciptaan yang lain. Kita dijadikan segambar dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya Allah menuntut ketaatan dari kita supaya kita beroleh kemerdekaan, supaya kita beroleh kebaikan, supaya kita beroleh sukacita yang indah. Allah mau Bapak Ibu dan saya mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Dia. Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa lari dari Allah. Sekali kita lari dari Allah, kita akan mengalami kerusakan yang sangat serius. Kita akan mengalami penderitaan yang tak henti-hentinya. Tapi waktu kita berlari kepada Allah dan mendekat kepada Allah, seberapapun susah hidup kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Sebab kita segambar dengan Dia, dijadikan segambar dengan Dia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikanlah, jangan pernah membangun kebenaran sendiri. Jangan pernah mendengar suara hati nuranimu bahkan. Karena hati nuranimu pun telah tercemar oleh dosa. Mari kita belajar mendengar firman Allah. Taat kepada firman Allah. Bukan taat kepada hati nurani. Apalagi kebenaran diri sendiri. Taatlah kepada kebenaran firman Allah. Mari kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Sebuah kesimpulan yang sederhana dari kitab Hakim-Hakim. Ingatlah baik-baik. Mari kita taat kepada Allah. Karena itu baik untuk kita.
bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.